Wah, pekerjaannya berat ya, Kak? Berat kalau gak ada yang di samping. Betah ya di Jepang, Kak? Sebenarnya gak pengen pulang jatuhnya. Kayak kemarin aja belum gue masuk ke Yubing, masukin transfer ya nggak selang berapa gitu langsung pulang. Sebelum pulang tuh udah ada SMS, udah ada langsung dari WhatsApp gitu dari rumah, ini uangnya udah nyampe dari Hongkong, orang gua aja belum nyampe rumah. Gak nyampe aja. Ini kan alasan pribadi kakak nih sebenarnya bisa diungkapkan kayak apa ungkapan ya, Bisa dia kayak perasaan aja diungkapin gitu. Kakaknya udah siap belum ya? Kak siapa? Siapa? Itu ada pertanyaan tahu, coba diklik deh. Kak, itu ada question, pasti ada tanda tanya gitu. Itu kan ada notifikasi satu. Itu Itu sayang. tuh, yang warna merah di samping kolom komen. Ya. Nah, klik aja. Oke. Mbak lagi apa? Lihat dulu ya. Oh, Ini belum kesambung Kak sama Kak itunya ya. Temenan. Coba ya guys. Kita bisa ngomong semua. Kak Rehan ini. Iya. 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 Hai. Hai Kak Rehan, bisa langsung masuk Kak Rehan? Bisa request, Kak? Kak Rehan bisa request. Halo. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Coba nih. diklik. Pertanyaan apa? Gambar orang itu. Itu bawah. Oke. Nah. Halo. Oh ini miring ya? Ya, Dimiringin ya, dulu. apa ya? Ya udah gak apa-apa landscape. Oke teman-teman, untuk sesi tanya jawab yang tadi tentang kendalanya kita Pending dulu. kita pending dulu. Sekarang kita mau live dengan salah satu pemenang di Tar dulu main selamat aja giveaway apaan ini? main selamat aja gitu, gak tahu giveaway gitu kan. Ya nanti hadiahnya menyusul mas tenang. Nanti kita kirim lagi ya. Tenang. Sebenarnya kemarin tuh agak shock juga sih di kontak SBI, apa kartu gue bermasalah gitu, apa pengiriman gagal gitu kan. Tahu-tahu siang gitu, agak gimana gitu. Oke Kak Rehan. Oke, kita langsung aja ya Kak nih. Kayaknya teman-teman udah penasaran juga nih. Sebenarnya Terus, kakaknya siapa? Coba yuk kenalin dulu deh. Kakak ini siapa? siapa? Gak, bukan siapa sih sebenarnya. Oke, jadi kenalin buat teman-teman, ada berapa orang nih? Ada 32 orang ya yang nonton. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, nama gua Rehan dan gua asal dari Kuningan, Jawa Barat. Untuk terus gue di Jepang udah 1,5 tahun lah, kayaknya udah 1,5 tahun. Dan kalau misalkan untuk kegiatan sehari-hari ya biasalah kerja. Terus kalau misalkan udah kerja hari libur ya biasa bikin konten untuk YouTube, untuk ya apalah gitu. Jangan dipanggil YouTuber, kesannya kayak Atta Halilintar. Kak Rehan. Kakak aja lah ya. Ya Kak. Ya kan? Boleh tanya nih, di Jepang itu kerjanya di bagian apa sih Kak? Dan di mana? Di mana? Kalau ya? di Jepang sebenarnya sih kuliah. Enggak, untuk di Jepang tuh bagian building maintenance. Bagian building maintenance di buat pembersihan kayak roka gitu, kayak lorong, terus kayak sekolah, hotel kayak gitulah. Wah, pekerjaannya berat ya, Kak? Berat kalau gak ada yang di samping.
sebenarnya motivasi kakak nih, motivasi Kak Rehan ke Jepang tuh apa sih? Ya. Awan. Kalau masalahnya sebenarnya nggak ada motivasi sih sebenarnya, soalnya waktu dulu sebelum berangkat ke Jepang tuh gara-garanya mentok gak ada kerjaan di Indonesia. Atau sendirilah kalau misalkan di Indonesia gak ada untuk cari kerja tuh agak susah gitu kan, dikarenakan mungkin karena ijazah juga cuman SMK doang gitu, terus kayak persaingan juga di Indonesia untuk kerjaan udah makin banyak gitu. Makanya ada saudara nawarin, gimana kalau misalkan berangkat ke Jepang aja, katanya gini-gini. Langsung prosesnya ribet apa enggak sih gitu kan, nanya proses. Jangan dulu nanya proses, udah jalanin aja dulu katanya. Ya udah jalanin, dan akhirnya sampai sekarang deh 1,5 tahun di Jepang. Betah ya di Jepang, Kak? Sebenarnya gak pengen pulang jatuhnya. Gak pengen pulang, gimana pengen pulang, sekarang kurs lagi tinggi, SBY udah makin cepet, cuma 10 menit ya kan, gila, betah banget dah. Nah, kirimnya pakai apa kirimnya? Ngirimnya pakai SBY dong, udah kursnya gede, ngirim 10 menit ya kan, itu the best banget dah. Untuk ini nih Kak, pencapaian sama kerja di Jepang, bolehlah sombong sedikit kali ya gitu, buat motivasi teman-teman aja gitu. Apa sih pencapaian? Ini antara sombong sama ria beda tipis ya sebenarnya. Karena ini supaya motivasi teman-temannya kalau misalkan kerja terus juga nggak bagus juga gitu loh. Terus juga tapi hedon juga nggak bagus juga gitu, seimbang. Tapi kalau buat kakaknya selama di Jepang ini udah kekumpul beli apa aja sih, kayak mungkin ada hal yang dulu pengen beli terus kayaknya tercapai pas kerja di Jepang. Sebenarnya bener juga sih, itu gimana ya? Kalau untuk gue pribadi, karena diri pribadi tuh patut diapresiasi gitu, bukan cuman kayak kita kerja buat dapat duit ngirim ke rumah ya buat gitu doang, ya capek-capek aja sendiri gitu, sedangkan untuk badan sendiri gak diapresiasi. Kalau untuk pencapaian untuk barang pribadi mungkin kayak karena kan untuk YouTube butuh kayak gear equipment yang emang cukup lah ya. Terus kayak misalkan udah kayak beli gaming, laptop gaming, terus apa namanya tuh, di sono ada green screen, beli green screen, terus kayak beli ring light buat lightingnya, apalagi ya mungkin cuman seputaran kayak gear terus kayak buat gimbal, buat ngevlog kayak gitu. Berarti niat banget nih kakaknya ya, udah niat banget. Karena gini, sebenarnya dari dulu awal sebelum ke Jepang juga mikir, oke lah ke Jepang gaji pertama gue pengen perbaikin konten gue dari sisi equipment untuk di YouTube-nya, karena kalau zaman dulu cuma pakai tripod yang 30.000, mikrofon yang cuma 15.000 dijual di abang-abang gitu kan. Kalau nggak mau gitu, kita harus semakin kesini kita harus semakin upgrade. Kayak misalkan SBY juga semakin sini makin upgrade, kayak yang kemarin upgrade yang gitu. Jadi harus ada gimana ya, harus ada perkembangan lah, jangan stuck di situ aja gitu. Paling tadi dengar di labnya ada iPhone juga, gila mantep banget itu, ngiler. Nanti kita mau berapa Kak? 15 ya. Nonton ya. Ini buat orang 48 orang nih yang pengen iPhone, kayaknya 46-48 tuh pengen banget iPhone sampai nonton anjir. Nah, itu selanjutnya buat, kan udah nih pencapaiannya tuh banyak kan ya. Tapi kan kita harus berhemat juga kan ya, biar bisa berkumpul. Nah, untuk Rehan itu sendiri tipsnya gimana sih Kak? Tips hemat di Jepang. Tips hemat. Balik lagi sih sama apa namanya itu, sama obrolan kita yang sebelumnya, bahwa diri kita patut diapresiasi gitu kan. Kalau gue pribadi, selagi gue pengen ya gue beli gitu, tapi dilihat dulu cara, kalau misalkan dihitung cara hematnya kayak gimana, ya udah untuk makan berapa, terus untuk barang kita berapa, untuk ngirim ke rumah berapa, untuk orang tua berapa. Jadi kita pasti dipisah-pisah untuk itunya, untuk apa, untuk kayak gajinya tuh kita dipisah-pisah supaya lebih ke arah hematnya tuh benar-benar udah terporsir lah, udah teratur gitu, gak cuma artian
gimana ya, bukan dalam artian kita harus nyisihin buat ya udah kita makan kurangin, ya gila gitu. Kalau misalkan makan dikurangin, masa tiap 1 bulan kita makan cuma sama telur doang, kan nggak mungkin gitu kan. Jadinya malah sakit nanti ya. Iya, jatuhnya malah gak kerja gitu. Mending kalau anggapan hemat untuk gue pribadi lebih ke arah gajinya yang dipisah-pisah. Jadi lebih terlihat nih, oh untuk makan kita potong segini, ini udah bener-bener cukup gitu, ini udah bener-bener pas banget gitu. Makanya untuk kalau misalkan ditanya gimana cara hemat, ya jawabannya kalau untuk gue pribadi, gue pisahin detail, bener-bener gue pisahin untuk misalkan orang tua berapa, untuk itu berapa, jadi memang udah terporsir buat porsinya masing-masing lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi semuanya dikalkulasikan dulu ya Mas, dihitung realitasnya. Iya. Terus itu tuh enggak gitu, ditimbang-timbang gitu ya, dipikirkan dulu. Iya, bener. Jadi gak cuma itu doang. Kalau saya sih kayak gitu. Keren. Itu tips dari Kak Rehan ya, tentang cara menghemat. Nah ini Kak kan udah nih kita bisa tentang kehidupan di Jepang. Kan pasti ada kendalanya ya, apalagi pas pertama kali ataupun akhir-akhir ini juga bisa ceritakan nggak apa sih kendala sebenarnya yang di Jepang gitu ketika hidup. Kita kan berbeda nih dari adaptasi. Kalau misalkan kendala, sebenarnya ada beberapa kendala yang emang cukup krusial sih, dalam artian kita kayak misalkan untuk yang paling banget gitu adalah makanan. Jadi, makanan. Mungkin kalau maaf ya kalau misalkan yang bukan non muslim, tapi untuk yang muslim sendiri agak susah. Kayak misalkan aduh pengen banget nih makan ramen, sampai gue 1,5 tahun ini sampai gak makan ramen sampai sekarang. Soalnya belum ketemu untuk ramen yang halal, karena mungkin adalah gitu, mungkin ada yang butanikunya diganti sama daging ayam, tapi untuk kuahnya sendiri tetap aja gitu kan masih ada daging babinya. Cuma makanya untuk makanannya cukup krusial gitu. Terus selain dari segi makanan, mungkin kalau zaman dulu kendalanya buat ngirim uang. Kalau ngirim uang kan biasanya kepepet nih, orang di rumah lagi pengen banget nih butuh uang sekarang gitu, misalkan buat kayak sekarang lah lagi musim kondangan gitu kan, ini butuh uang buat kondangan orang tua dan lain sebagainya. Nah mau gak mau itu salah satu jadi kendala gitu kalau misalkan ngirim uang dari luar negeri untuk ngirim uang ke Indonesia dengan rentang waktu yang cukup singkat, dan itu kalau menurut gua itu jadi kendala banget sih kalau zaman dulu kayak gitu. Sekarang gimana nih Kak? Gampang nggak ngirim uang? Kalau sekarang udah ada yang hashtag 10 menit langsung sampai, itu yang jadi prioritas itu wajib banget. Nih apa SBI aku untung duitnya tuh, bener banget tuh itu. Pokoknya untung deh kalau pakai SBI, rate-nya udah paling tinggi, sekarang udah makin cakep, makin kenceng lagi, gila banget ya. Terima kasih Kak. Gila, ngejilatnya parah banget ya. Enggak tapi jujur buat 38 viewer yang sekarang emang benar sih, emang real banget sih. Kalau misalkan kalian orang tua lagi butuh ataupun orang di rumah lagi butuh, langsung kirim sekarang, baru keluar dari kombini mungkin udah masuk sih sebenarnya sekarang. Kita udah banyak cerita dari teman-teman yang share kalau misalkan memang uangnya secepat itu kirimnya gitu. Nah emang sih kayak kemarin aja gue masuk ke Yubing, masukin transfer ya nggak selang berapa gitu, langsung pulang. Sebelum pulang tuh udah ada SMS, udah ada langsung dari WhatsApp gitu dari rumah, ini uangnya udah nyampe dari Hongkong, orang gua aja belum nyampe rumah nggak nyampe aja. Emang udah cepet banget sih, cepet banget, parah. Iya. Nah itu Kak, alasan kan alasan pribadi Kakak nih sebenarnya bisa diungkapkan kayak apa ungkapan ya? Bisa dia kayak perasaan aja diungkapin gitu. Kenapa sih di SBI kan banyak nih remittance Jepang ya Kak ya? Remittance Iya benar. Itu kenapa yang sih kayak bisa share ke teman-teman kenapa harus SBI dari Kak Renhat pribadi gitu Kak Renhat? kalau sebenarnya kalau misalkan awalnya, karena kan untuk semua orang pun yang baru datang ke Jepang kita nggak tahu mau ngirim pakai apa kan. Nah setelahnya kita datang ke Jepang dan ternyata kita direkomendasiin sama yang namanya Kumiai buat pakai SBI awalnya.
Tapi dikarenakan kita nggak pengen nih yang namanya ngirim uang secara dalam artian kita nggak pengen rugi dong, kita kerja udah banting tulang, kursnya masih rendah kan, kita nggak mau rugi. Ya, kita gue sampai berapa ya? Sampai 2 apa 3 remittance kalau gak salah gue bikin, dan ujung-ujungnya yang dipakai sampai sekarang udah 1,5 tahun dari awal sampai akhir ya cuma SBI doang. Karena ya bukan karena gue diajak live sekarang gue bagus-bagusin SBI, enggak gitu. Cuman ya emang dari awal udah pakai SBI, direkomendasiin sama Kumiai gitu. Cuman sampai kesini kita nggak tahu nih yang mana yang bagus, mana yang cepet, terus mana yang juga kursnya makin tinggi. Jadi kita nggak tahu kan, makanya seiring kesini kita jadi makin tahu nih mana yang paling bagus pelayanannya, mana yang ibaratnya pengirimannya lebih cepat, mana yang kursnya lebih gede, mana yang admin miminnya lebih pas respon gitu kan. Jadi kita lebih tahu gitu. Makanya sampai sekarang ya gue cuman pakai SBI. Gak di endorse ya buat beberapa viewer nih, serius gak di endorse gue. Rugi kalau misalkan rugi kalau misalkan bilang endorsean. Udah sharing pakai SBI-nya kan apa namanya, kita kan baca juga nih kisah yang diceritain sama Mas Ryan tadi kemarin kan ke SBI gitu tuh. Kayak bisa diceritain sedikit gak sih ke teman-teman di sini, sedikit aja yang kemarin Mas Ryan ceritain ke kita gitu, sedikit aja supaya teman-teman tahu. Harapannya sih supaya teman-teman bisa termotivasi sih, kayak di Jepang kapan apapun gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari awal sampai akhir mungkin ini sampai jam 10 malam juga belum kelar, udah kayak dongeng Akang Mang Jaya gitu. Cuman intinya kalau gue pribadi untuk ke Jepang itu dasarnya emang bukan terfokus sama uangnya. Sejujurnya emang bukan terfokus sama uangnya, tapi lebih kemikir gue ke Jepang, habis dari Jepang mau jadi apa gitu, jadi ke arah kesananya awalnya. Maka dari itu di Indonesia karena gue udah mulai jadi ibaratnya udah bukan create dalam artian udah nge-building buat YouTube-nya, sampai ke Jepang ya udah gitu. Kayak tadi udah sampai ada yang ngomong kayak niat banget gitu beli equatornya, ya emang gitu jujurnya balik ke Indonesia gue pengen jadi apa gitu, judulnya ke arah sana. Nah setelahnya itu buat ke Jepang, setelahnya gue dapet uang kalau gak salah 3 bulan pertama kalau misalkan untuk di kurs ke Indonesia itu seharga motor, gila itu pencapaian terbesar mungkin ya, itu pencapaian terbesar dalam artian beli laptop seharga motor gitu. Kalau misalkan motornya yang diteng-teng kan nggak muat gitu, kita ini cuma laptop doang gitu yang bisa dijingjing, gila itu berapa ya, 13-14 juta mungkin kayaknya kalau nggak salah, dan itu pencapaian terbesar. Setelah itu nggak kerasa beberapa bulan kemudian gaji udah mulai masuk, udah mulai lancar, ngirim ke Indonesia udah mulai bisa ngirim ke Indonesia, dan kita masih bisa nikmatin selebihnya gitu. Kayak misalnya kita bisa dapetin barang-barang yang kita mau, terus kita juga bisa belanja ibaratnya shopping kayak misalkan baju-baju pakaian yang kita mau juga masih bisa gitu. Dan itu keren banget bisa kalau misalkan ke Jepang tuh kelebihannya kayak gitu. Kalau misalkan buat orang-orang yang di Indonesia mungkin berpikir anjir di Jepang di negara orang gajinya gede, ya gede juga resikonya buat kerjanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk ke Jepang jangan dilihat dari sisi gajinya doang gitu, tapi lebih ke arah gimana kita kayak tadi cara hematnya, cara apanya juga gitu. Jadi pokoknya di Jepang tuh seru lah pengalamannya. Buat pengalamannya lebih banyak sukanya ya kayak daripada dukanya ya. Lebih banyak sukanya, bahkan bisa disebut dukanya tuh gak ada mungkin ya. Lebih gak ada mungkin ya. Kalau kata Kang Fauzan, kalau bahagia sama sedihnya itu tergantung kita mau melihatnya itu bahagia atau sedih gitu. Jadi, nah bener banget Pagi buat di kerjaan gue pribadi, orang Kaisanya juga welcome, terus kayak leader-leadernya juga bahkan kayak udah kayak bokap sendiri, jadinya tuh jadi enak gitu. Udah gak mungkin untuk di perusahaan lain kayak yang salah dikit langsung dibilang bakayaro gitu, ini mah enggak gitu. Bahkan kita sampai gak digituin, kita bahkan cuman kayak dicuy biasa lah ataupun diomongin biasa gitu. Super sih.
Harapan Ini dapat. SBY ada nggak Kak ke depan? Harapannya sebenarnya mungkin buat buat yang nonton sih mungkin ya, karena gue juga tidak menutup kemungkinan banyakin giveaway gitu. Soalnya masih ada gitu kaum yang emang punya gaji hampir 12 mang tapi masih ngarep iPhone yang hasil giveaway itu masih banyak gitu. Lumayan guys, lumayan. Nah, masih banyak. Tapi kalau misalkan itu just kidding itu jodang. Tapi kalau misalkan buat harapan sendiri sih sebenarnya buat harapan SBY sendiri mungkin lebih ke arah apa ya? Ya saking perfectnya gue mikir harapannya apa buat harapannya lagi ya. Bingung gitu harapannya apa ya? Oh ya, gue punya satu harapan yang mungkin diambil dari sudut pandang sisi konten kreator mungkin ya. Oke. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita karena kan untuk di Jepang sendiri banyak nih orang Indonesianya gitu kan, bahkan komunitas Indonesia pun untuk di Jepang sendiri banyak banget nih, kayak misalkan Baraya dan lain sebagainya lah, gua gak bisa sebutin satu, dan itu banyak banget. Dan enaknya gitu kalau misalkan ada lagi SBY ini bikin nih kayak kan udah disebut nih kayak sahabat SBY, kayak bikin komunitasnya terus kita kumpul bareng, sharing bareng dan lain sebagainya. Itu enak banget tuh kayaknya gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita kita jadi arahnya tuh kalau misalkan dari sisi konten kreator kita diuntungkan dapat konten dikala kita ketemu bareng. Terus untuk sisi SBY sendiri bakal diuntungkan ketemu user baru, terus kita juga bisa keluh kesah dari customer tuh seperti apa, kita bisa langsung face to face gitu, bisa benar-benar enak banget. Dan selain itu enaknya lagi SBY bukan cuma jadi remittance buat ngirim uang ke Indonesia, tapi lebih ke arah lebih jadi keluarga kita di Jepang gitu. Gue pengen harapannya kayak gitu. Oh, iya, Buat gue sih kayak gitu. Mas, harapannya bagus banget. Kita catat. Harus sebelum gue pulang mudah-mudahan udah bisa terrealisasi sih. Amin. Kami kira usahakan. Iya. Sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif. Ini tadi juga ada nih yang komen di tempat kerjaku orang Jepangnya tiap hari ngajak berantem katanya gitu. Beda kali ya. Mungkin beda kan, untuk kalau lingkungan kerjanya mungkin beda-beda. Kalau misalkan untuk di tempat kerja gue katanya marah-marah gini-gini, sebenarnya balik lagi kepada kitanya. First impression ketemu orang Jepang tuh seperti apa? Kalau misalkan first impression dari orang Jepang, nih orang ngeyel, nih orang bakal gimana gitu. Pasti ujung-ujungnya sebaik apapun lu di Jepang, kalau misalkan first impression dari lu nya jelek awalnya, ya udah bakal jelek mulu gitu. Kalau anggapan gue sih seperti itu. Oke, jadi first impression yang paling awal dulu ya. Benar. Itu mutlak lah ibaratnya. Kalau misalkan kayak kita gak jago bahasa Jepang, tapi kalau misalkan dari kitanya udah niatnya baik, terus kita kayak misalkan ketemu langsung aisatsu dan lain sebagainya, mungkin first impression dari orang Jepang, oh ini orang bagus nih gitu, aisatsu gitu atau lain sebagainya, itu wajib banget gitu, first impression tuh diperhatiin gitu. Tapi kalau misalkan Taido-nya warui, jalan lewat aja gitu, first impressionnya jelek, ya ujung-ujungnya lu ngelakuin sebaik apapun ya bakal dianggap salah gitu. Berarti attitude ya Mas ya, sama itu ya. Sama Oke, Mas Rehan, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Menginspirasi. Oh ya, ini kita catat biar. Oh, tetap nanti kita akan catat kalau semuanya nanti akan kita rangkum. Terus kemudian nanti Mas Rehan hadiahnya akan kita kirim ya. Nanti kita hubungin lagi. Jadi buat viewer nih, sebenarnya buat viewer gua aja gak tahu kalau gue pengen dikasih hadiah, sumpah gue gak tahu kalau misalkan kalian nih ngarap dalam kenangan lah dari SBY untuk Mas Rehan yang udah sharing, yang udah mau. Sebenarnya banyak yang kirim, cuman kita kayaknya Mas Rehan yang paling menarik nih gitu. Maksudnya kita coba aja sharing, terus kemudian juga parah. yang paling beda karena
dan yang mau di share gitu, dan yang mau di share adalah kebetulan Mas Rehan. Yang lainnya itu ada beberapa yang mereka nggak mau di share, tapi mereka tetap dapat giveaway-nya kok. Oh. Jadi nanti kita zoom lagi untuk kirim hadiahnya, oke? Parah, keren banget kan. Siap. Sehat-sehat Mas Rehan, mudah-mudahan kita bisa Amin. kita bisa terus bersinergi, mudah-mudahan Amin. kita tidak datang ke Jepang sampai ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jepang. Amin. Oke, terima kasih Mas Rehan. Assalamualaikum. Ya.